Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 9 yang mau ujian praktek. Oke, karena banyak permintaan untuk membuatkan saya tutorial, apalagi anak yang nggak masuk ya, yang pada saat Jumat kemarin nggak masuk, berarti kan nggak belajar tentang fungsi if. Maka dari itu saya akan membuat tutorialnya. Perhatikan baik-baik. Ini akan saya buat secepat mungkin. Yang pertama adalah di A1 kamu bisa ngetik data, misalnya data nilai kelas 9, udah gitu aja. Punya lagi misalnya MTS Nurul Saada. Nah, bawahnya kita kasih loncat, ikutin aja ya perintahnya. Nanti kalau misalnya saya nggak mau ada nama sekolahnya kayak gini aja, ya bisa langsung nomor di sini. Tapi ini kali ini saya mau ada nama sekolahnya gitu. Setelah itu nama, di situ di sini ada daftar nilai. Daftar nilai di sini ada matematika. Lalu di sini ada bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa Inggris. Nggak apa-apa berantakan dulu. Habis itu di sini ada total nilai. Di sini ada nilai rata, rata. Berantakan dulu nggak apa-apa. Setelah itu di sini ada keterangan. Oke, baru kita rapiin coy. Nah ini ke bawahin merge, ini ke bawahin merge, ini ke samping kanan merge, ini ke bawah merge, ini ke bawah merge, ini ke bawah merge. Oke, nomor satu, nomornya kecilin aja. Nomor satu, nama Budi. Kedua, Wartono. Ketiga, Tukidjo. Keempat, Sarjono. Kelima, Susilo. Terus Pak Inem. Tuh 2 3 4 5 6. Cukup 6 dulu aja. Matematika nilainya misalnya di sini 75, 85 dan 90. Nanti harus sesuai ya nilainya. Jangan terserah. Namanya juga sama. Nggak boleh namanya terserah. Nanti main kata-kataan Bapak yang ada. Di sini 80, 87, 5. Di sini Tukijo 75, 70 dan 65. Sarjono 80, 90 dan 85. Susilo 75, 70 dan 70. Pak Inem di sini 75, 75 dan 75. Oke, total nilai berarti sama dengan sum buka kurung. Ini ya dari C6 sampai 6. Kalau misalnya kamu ada cara lain seperti ini pakai mouse ya digerakin aja, tinggal di blok aja nggak apa-apa. Terserah kamu lebih suka mana. Kalau menentukan selnya berarti C6 sampai dengan E6. Nggak mesti 6. Ini apa? Karena sesuai dengan barisnya. Karena Budi barisnya ada di 6, ya udah 6. Udah saya nggak mau kelamaan sama dengan semua ini kelamaan ya. Langsung aja tarik, pakai ilmu tarik. Kalau nariknya di sini begini nggak bakal bisa, makanya harus diklik dulu, baru ke bawahin tarik gitu ya. Selanjutnya nilai rata-rata itu rumusnya sama, cuma bedanya keterangan average-nya aja. Selnya sama yaitu C6 sampai dengan E6. Tuh yang dibiruin ya. Jangan sampai sini. Kalau sampai sini total nilai itu jatuhnya ngaco. Karena kan total nilai bukan mata pelajaran. Jadi jangan dimasukin. Ini balikin lagi yaitu sampai E6. Dah, entar. Kalau sudah tinggal ke bawahin aja. Nah, ini cara mainnya tinggal kesiniin. Tuh. Yang formal itu biasanya cuma sampai 2 angka di belakang koma aja. Nah, keterangan ini sama dengan if buka kurung. Jadi saya maunya begini. Kalau nilai dia 75, dia tuh udah lulus. Apalagi 75 ke atas tuh lulus. Tapi kalau di 74 ke bawah itu dia tidak lulus. Nilai apa yang diambil yaitu nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama dengan if ambil G6-nya. Terus lebih dari sama dengan. Nah, ini sama dengan fungsinya adalah ketika Pak Inem kan nilainya 75 nih. Kalau nggak pakai sama dengan, nanti Pak Inem jatuhnya nggak lulus. Tapi kalau pakai sama dengan, Pak Inem lulus karena dia 75 pas ya. 75 maka dia lulus. Selebihnya tidak lulus. Contoh ya, seperti ini. Ini kita lihat tuh si Pak Inem lulus. Coba kalau misalnya kita ubah
Di sini sama dengannya kita nggak pakai, yang berubah jadinya tidak lulusnya ada 3. Kenapa? Karena Pak Inem dimasukin keterangannya adalah tidak lulus karena di sini nggak ada sama dengan. Itulah pengaruhnya sama dengan. Gitu ya. Nilai 75 itu lulus. Nah, bisa nggak rumusnya dirubah? Boleh. Kalau ini lebih dari, kamu bisa kurang dari. Kurang dari 75, maka dia lulus. Selain itu, tidak lulus. Berarti kondisinya gimana? Kondisinya adalah ketika di sini nilai rata-ratanya di bawah 75, salah ini. Ini tidak lulus. Gitu ya. Oh, nilai di bawah 75 tidak lulus. Terus selain itu lulus, dibalik sama yang tadi ya. Tadi kan lulus dulu baru tidak lulus. Ini tidak lulus dulu baru lulus, ini dibalik. Ininya juga dibalik tanda yang ini ya. Bisa juga tuh. Nah, cuma bedanya di sini kalau pakai sama dengan, nah, kalau pakai sama dengan, nanti berarti Pak Inem malah justru tidak lulus. Nih, ketika pakai sama dengan, Pak Inem justru tidak lulus. Tuh, ya. Pak Inem tidak lulus. Kenapa? Karena di sini kondisinya adalah ketika nilainya lebih dari kurang dari 75 dan juga sama dengan 75, dihitungnya tidak lulus. Gitu ya. Makanya biar nggak bingung, ini kita pakai rumus lebih dari aja. Makanya saya jarang ngajarin kurang dari. Lebih dari sama dengan 75, maka dia di sini lulus. Terus di sini tidak lulus. Dah, cukup. Kita terangan sip. Jadinya Pak Inam lulus. Setelah itu di sini ada kita mau rapiin dulu. Ini aja dulu deh. Nilai tertinggi. Tertinggi di sini nilai terendah. Ini kita merge lagi, ini kita merge lagi. Ini kita kasih all border. Ini kita kasih wrap text, ini juga kita kasih wrap text. Ini tinggal dilebarin aja lah biar cakepan dikit. Oke. Biar muat. Selanjutnya ini juga saya mau merge, tapi mergenya karena kalau sekaligus dua, ini jangan mergean center langsung, pasti hilang. Pasti hilang salah satunya tuh, ya. Tapi kalau dia merge across, baru kita rapikan ke tengah. Jadinya kita suruh seadanya nggak hilang. Baru kita kasih warna. Setelah itu kita kasih middle align, kita kasih yang namanya center. Ya, ini center, ini middle align. Oke, ini juga kita kasih center nih, center. Nah, ini rumusnya apa? Nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung. Ini tinggal blok aja. Kalau kalian nggak mau nentuin selnya. Tapi kalau kalian sukanya pakai keyboard, ya tentukan. Selnya berarti C6 sampai itu kan titik 2. C11, tutup kurung, enter. Nah, nilai terendah berarti min, buka kurung. Berarti sama kayak tadi, C6 sampai dengan C11, tutup kurung, enter. Nah, ini bisa nggak diblok langsung dua-duaan gini? Bisa, tapi bloknya cukup sampai sini aja, jangan sampai sini ngebloknya. Nah, kalau sampai sini ntar error, makanya tinggal hapus saja. Setelah itu ini tinggal dirata tengahkan seperti ini ya. Oke, ini baru satu kotak. Di sini saya mau satu kotak lagi yang bakalan di print misalnya ya. Yang bakalan di print bisa jadi di sheet sini, bisa jadi di sheet satunya lagi. Bisa nyambung. Tapi biar gampang, biar kalian nggak bingung, kira di sheet sini saja. Di sheet kedua kemarin adalah data yang untuk di print, misalnya data siswa gini aja ya. Enggak di bawahnya. Data siswa, di sini nomor absennya misalnya 1. Nah, ini kemarin banyak yang kelupaan di sini nih, angka satunya diketik juga. Kalau nggak diketik, nanti jadinya value atau errornya tuh NA ya. Pertama di sini kita masukin nama matematika. Jadi ketika kita masukkan absennya, maka keluar semua detail dari si absen 1, baik itu nama, nilai semuanya gitu ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa
Inggris, total nilai, nilai rata-rata, dan keterangan. Oke. Ini lebarin dikit lagi. Kita kasih dia sampai sini aja dah. Iya, nggak apa-apa. Kita kasih di tabel. Ini kita kasih merge, kita kasih warna kuning. Ini kita tebelin aja pakai bold. Ini juga kalau judul itu biasanya fontnya harus lebih besar ya, biar beda sama isinya. Namanya judul tuh biasanya lebih rapih. Nah ini nilai rata-rata. Kalau kalian pengen ratanya ada di bawah, ya jadi rata-rata di bawah ini tinggal pencet Alt samping kirinya spasi Alt dan enter. Nah jadinya ke bawah nilai rata-rata gitu ya. Nah ini kan nggak kepake kotaknya. Ini tinggal kita merge warnain hitam. Biasanya nggak kepake kayak gitu ya. Setelah itu nama. Di sini saya mau manggil nama dari si absen 1. Nih absen 1 ini. Kita mau panggil nih namanya dia. Atau kita mergein aja. Sip. Si absen 1. Ini biasanya kita besarin juga lah. 11 saya cukup. Oke. Sama dengan, kita besar sama dengan VLOOKUP. Jadi kita pakai rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena kita mau manggilnya per kolom. Nih kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, dan kolom 8. Kita mau manggil nama. Nah, VLOOKUP, kita mau manggil lookup value-nya. Lookup value-nya itu maksudnya yang menjadi penentu pemanggilannya. Gitu ya. Di sini kan penentu pemanggilan absennya di yang ini, sel J4. Ya, setelah itu titik koma. Tabel. Selanjutnya diminta tabel array. Karena diminta tabel array, kita dari sini ke sini aja. Ini nilai tertinggi terendahnya nggak usah. Ya, karena itu bukan dari tabelnya si anak-anak ya. Itu kan statistiknya, bukan tabel anak. Jadi kita mintanya tabel anak. Oke. Setelah itu call indexnya titik koma, call index num. Maksudnya call index num, kita mau ngambil kolom keberapa. Nah, kalau nama ini kan dia masuk ke kolom kedua. Kolom kedua. Titik koma lagi. False. Kenapa false? Ya biar yang keluar tuh hanya yang benernya aja. Ketika dia nggak bener maka false. Salah. Ya jadi harus matching. Oke lanjut lagi. Ini kita tutup. Nah keluar nama Budi. Tapi ini belum selesai. Kita harus bikin dia jadi dolar. Ya, kita bikin dia jadi absolut. Dolar, 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 dolar. Ini jangan tambahin dolar lagi di sini. Nah, jadinya ngaco tuh, lihat ya, ngaco. Makanya dolarnya begini aja. Udah, cukup. Kenapa dolar? Supaya ketika ditarik nggak berubah. Gitu aja sih intinya. Ya, tinggal ke bawah. Kita kan untuk mempermudah ya. Budi, matematika, ya. Supaya hasilnya nggak Budi, yaitu diganti jadi angka 3. Nah, hasil 75. Kenapa? Karena Budi nilai 75. Bahasa Indonesia diganti jadi nomor 4. Kalau mau gampang lihatnya ke sini nih, ke formula bar. Bahasa Inggris 5, ini 6, ini 7, yang ini 8. Udah terus tinggal dirapiin aja. Kemari jadi 2, sip. Selanjutnya ini ke tengah. Oke gitu ya. Sudah selesai. Semoga ujian prakteknya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.